Assalamualaikum ya jamaah. Assalamualaikum. Salamu, salamu, salamu. Assalamualaikum ya jamaah. Jamaah. Assalamualaikum ya jamaah. Assalamualaikum. Salamu, salamu, salamu. Allahu Akbar. Assalamualaikum ya jamaah. Assalamualaikum ya jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Islamku Keren di rumah. Ketemu lagi dengan kita berdua di acara podcast Islamku Keren, Islamku Damai, Islamku Indah, Islamku Keren. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Syihab Ahmad dan teman saya Muzaffar Ahmad. Ya, kami sekarang berada di tempat yang baru ini. Betul sekali, bro. Yang mendengar lewat Spotify atau Anchor mungkin ya nggak bisa melihat ya. Cuma dari suaranya saja mungkin beda nih dengan kemarin ya. Agak bagus banget. Ya. Agak bagus banget. Alhamdulillah ini setelah berapa episode gitu ya. Nah, kita sudah bisa ya sedikit-sedikit memperbaiki lah ya kualitas podcast kita supaya teman-teman di rumah juga bisa asik gitu dengarnya. Dan mudah-mudahan sobat keren di rumah makin makin tertarik lah dengan podcast kita. Ya, ya pantengin terus makanya podcast kita di masuk sekarang kita akan masuk ke channel YouTube Islamku Keren ID ya. Nah, bahas apa kita nih bro sekarang? Tema kita melanjutkan yang sebelumnya ya. Yang sebelumnya kita kan masuk ke season yang baru yaitu mengenai pengkhidmatan, baik pengkhidmatan di bidang apa aja, baik dalam bidang agama, baik atau dalam bidang yang lain, duniawi dan sebagainya. Sekarang kita fokus ke masalah pengkhidmatan dan masih dalam tadi tema pengkhidmatan tadi, tapi kita kupas sisi yang lain dari kehidupan mubalik tadi. Tema secara umum sih kita ambil like father like son. Oke. Mungkin ya sobat keren di rumah bertanya-tanya apa sih itu like father like son? Maksud dari pembahasan kita sekarang ini kan kita yang membahas memang para mubalik yang memiliki keluarga, putranya yang mubalik juga gitu. Atau mubalik yang berasal dari keluarga mubalik. Benar. Ya gitu. Nah, kira-kira apa sih yang menarik dari pembahasan kita sekarang ya? Bro, yang ini kita angkat kan? Nah, ada sisi-sisi yang orang mungkin melihat keluarga mubalik itu seperti apa sih? Orang-orang pengkhidmat ini bagaimana sih? Bagaimana sih keluarganya dalam tugas dari bapak-bapak kita ini kan luar biasa ya. Posok ke berbagai tempat yang ya harus bertugas dengan segala macam keterbatasan yang ada gitu. Itu pertama. Mungkin yang berikutnya lagi rekan-rekan di rumah atau siapa saja mungkin pengen tahu ada nggak sih yang mubalik kemudian menghasilkan mubalik lagi keturunannya gitu. Atau ada nggak sih mubalik yang dia dari mubalik lagi keluarganya mubalik atau orang tuanya mubalik. Dan alasannya kenapa ingin menjadi mengikuti jalan dari orang tuanya yang kalau secara duniawi mungkin kita melihat nggak seperti orang kerja di kantoran ya kan atau usaha dan sebagainya gitu. Apa yang mungkin membuat itu mereka ini tertarik ke bidang ini gitu ya. Betul sekali. Tapi mungkin sebelum itu kita coba ini dulu nih bro. Gimana sih mubalik itu, kehidupan mubalik itu? Ya kan kita tahu sendiri tugas-tugas sebagai seorang mubalik juga bukan sebuah pekerjaan yang mudah ya. Betul. Tapi juga bukan sesuatu yang menakutkan. Jadi kita mau mengangkat stigma negatif nih karena ada beberapa orang yang menganggap menjadi seorang pendakwah itu ya mungkin pekerjaan hanya segelintir orang saja yang bisa gitu kan. Atau ada juga beranggapan bahwasanya itu bukan pekerjaan yang menjadi tujuan gitu ya. Jadi tujuan untuk kita karena mungkin profesi lah. Berpikirnya kalau mubalik itu kan sudah
menyerahkan dirinya untuk agama gitu. Kadang-kadang banyak orang yang masih berpikiran mengenai masalah duniawi ya. Apa sih jadi mubalik itu gitu. Kerjaannya begini. Sebenarnya mubalik itu kerjanya sih mudah ya. Hanya menyampaikan aja, ngomong aja gitu. Kayak kita sekarang ngomong aja. Ngobrol aja. Itu tugas mubalik. Gitu. Ya, cuma bagaimana kita menyampaikan sesuatu itu bukan hanya dengan kata-kata saja kan, tapi betul dengan perbuatan, dengan bagaimana kita bergaul dengan orang-orang sekitar kita kan itu yang lebih penting. Mungkin itu yang jadi dalam tanda kutip ya orang-orang tuh agak berpikir, kalau saya jadi mubalik nih, kemudian saya harus punya akhlak yang bagus, saya harus jadi contoh yang bagus, bukan hanya dalam ucapan gitu. Betul. Dan jam kerjanya juga kalau kayak kantoran masih ada istilahnya 7 to 7 gitu kan, kerjanya berapa jam gitu. Kalau yang namanya mubalik sendiri kan dia 24 jam, 7 hari seminggu ya. Jadi benar-benar kapanpun dibutuhkan ya harus siap, harus ready gitu kan ketika dipanggil. Dan mungkin bukan hanya kehidupan mubalignya saja yang akan jadi bukan sorotan jadi pengaruh ya, ada dampaknya. Kehidupan keluarganya pun akan berpengaruh juga dalam kehidupan mubalik itu. Nah, kalau kita lihat dalam kehidupan mubalik juga kan ya ada keluarga yang ketika mubalik itu ditugaskan ke suatu tempat kemudian diikut, ada juga yang memilih berdasarkan mungkin kesepakatan bersama untuk tinggal di kampung halaman. Dan melihat situasi di mana orang tuanya ini bertugas mungkin kan akhirnya harus terpisah jauh dalam waktu yang cukup lama seperti itu. Nah, pasti di dalam kehidupan satu keluarga ya, apalagi nih keluarga seorang yang mereka telah menyerahkan dirinya di jalan Allah Ta'ala, itu ada suka dukanya kan? Ada suka dukanya. Nah, tapi mungkin kayaknya sebelum kita ini kalau kita review gitu ya, saya dulu ya kita berdua emang berasal dari keluarga mubalik tapi alhamdulillah kita menjadi mubalik juga, tapi tidak semuanya putra mubalik itu yang kemudian mau untuk menjadi mubalik. Banyak faktor ya, banyak banyak pertimbangan ya, bisa berdasarkan ekonomi dan lain sebagainya yang kemudian menjadi anak mubalik itu enggan untuk menjadi mubalik lagi. Tapi makanya ketika kita nanti akan mereview atau membahas mengenai anak-anak mubalik yang kemudian menjadi mubalik, betul juga kita harus tahu dulu suka duka nih menjadi keluarga mubalik khususnya menjadi anak seorang mubalik. Ini kita ada teman ya. Teman. Ada testimoni dari teman kita yang mubalik juga, kita yang bagaimana sih kita nanya sekarang kita ke sukanya dulu kali ya. Ya, tiap kehidupan pasti ada suka duka ya. Kita ngebahas bagaimana sih sukanya menjadi seorang anak mubalik. Ini ada siapa? Pak Mubarak ya? Muslihuddin ya. Baru tugas ya. Baru lulus dan kemudian beliau juga putra seorang mubalik yaitu Pak Usman Anas. Ya, yang tugasnya juga udah kemana-mana itu. Bisa kita udah minta testimoni mereka dan ini bisa kita dengerin nih apa cerita dari Pak Mubarak mengenai keluarga beliau. Sukanya menjadi anak mubalik. Gitu. Jika ditanya suka duka menjadi anak seorang mubalik, mungkin menurut saya banyak sukanya ya daripada dukanya. Di antaranya saya mengalami pengalaman yang mungkin tidak banyak orang atau anak-anak lain rasakan. Jadi mubalik itu kan selalu ada mutasi gitu kan, perpindahan tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, saya itu dapat memahami begitu antara satu tempat ini dan tempat lain. Jadi banyak pengalaman di satu tempat yang mungkin berbeda kulturnya di tempat lain dan itu saya rasakan. Ya mungkin itu. Jadi kita mempunyai wawasan yang mungkin orang lain mungkin belum mempunyainya. Jadi
dapat merasakan lah gitu di berbagai tempat bagaimana gitu kan keadaannya. Ini menarik nih. Gimana apa ya? Yang namanya mubalik kan tugasnya itu ya tidak hanya di satu tempat. Betul. Bapak saya aja itu berapa kali pindah ya dari tugas itu. Saya ingat bapak saya pertama kali tugas itu di Sumatera Utara, di daerah Medan kan. Kemudian keliling itu sampai ke Brastagi, ke Bukit Tinggi. Saya sendiri lahir ketika bapak saya tugas di daerah Tebing Tinggi, namanya Tebing Tinggi Deli itu di Sumatera Utara. Karena ya pakai bapak saya ketemu ibu saya akhirnya di sana di tempat tugas Sumatera Utara itu. Jangan begitu ya? Ya, karena ibu saya keturunan Sumatera Utara, Medan, bapak saya orang Garut kan. Di kita ini orang Indo. Seluruh Indonesia. Nah, jadi memang ya tadi bilang sebuah pengalaman yang luar biasa gitu ya. Menjadi seorang putra dari seorang mubalik di mana kita bisa ya ikut orang tua kita kemanapun yang mereka tugas gitu, yang beliau tugas ini dan dapat suasana yang berbeda. Betul. Gimana ya saya di Sumatera lumayan lama bro, di Sumatera itu sampai SMA kelas 2 gitu, di Batam terakhir kan, itu udah ke Bukit Tinggi, Medan, Bukit Tinggi ada satu tempat yang namanya tuh Cikampek. Bukan Cikampek ya? Bukan. Cikampek mah rame. Cikampek mah banyaknya kan beton-beton. Nah, ini mah hutan sawit itu. Nah, itu rumah misinya itu lantainya aja tanah. Ya. Belum ada kelampe-kelampe kayak sekarang, terus banyak semut. Dan ya di tengah hutan. Terus kalau kamar mandi juga kita harus jalan kaki dulu gitu kan. Di sumur nih mbak, air segala macam. Nah, itu jadi pengalaman luar biasa juga gitu. Saya masih kecil waktu itu situ. Ini menjadi apa ya? Ya ada kenikmatan tersendiri gitu. Ya, memang itu uniknya menjadi keluarga mubalik itu. Saya rasa yang namanya keluarga mubalik itu anak-anaknya itu tidak dalam satu tempat ya, misalnya lahir dari satu tempat saja gitu. Betul. Itu uniknya keluarga mubalik ya. Seperti di keluarga saya aja itu dari empat ya. Kakak ini dari Banjarnegara, lahirnya di Banjarnegara, Jawa Tengah. Terus saya di Tasik ya. Kemudian adik saya di Sulawesi. Yang satu lagi balik lagi di Tasik. Jadi memang keluarganya beragam. Orang lain nanya, "Oh, kok bisa ini dari mana ya?" "Oh, ini mah petualang nih." Dan mungkin saya sependapat juga dengan yang tadi saudara kita katakan. Jadi menjadi seorang anak mubalik itu banyak temennya. Benar. Temennya di mana-mana. Di mana-mana. Karena ketika tugas itu kadang-kadang misalnya dari SMP sampai SMA itu bisa sampai beberapa kali pindah sekolah karena mengikuti orang tua. Gitu. Ya, saya aja SD itu 2 kali pindah saya tuh. Ya. Selama jenjang itu pasti ada pindahnya. Ya, nggak hanya di satu tempat saja itu. Betul. Dan ya teman palingnya ya kesulitannya pas reunian kan. Betul. Nah, kalau reunian bingung mau reunian. Mau mana yang diikutin dulu nih. Oke. Kalau tadi kita sudah dengar nih, sukanya menjadi seorang anak mubalik. Nah, kita coba nih turunkan dulu tempo kita dengarkan apa sih dukanya menjadi. Ada nggak sih dukanya gitu ya? Pasti ada loh. Pasti ada. Gak mungkin senang terus. Pasti ada dukanya menjadi seorang anak mubalik. Kita juga sudah punya testimoni ini dari rekan kita. Ataul Hai ya. Yang tugas di Sulawesi ya? Di Sulawesi. Selayar nggak salah. Beliau putra dari almarhum Pak Cece. Ya. Kita dengarkan saja seperti apa testimoninya. Sebagai putra seorang mubalik, bahwa pada saat ketika ayah saya bertugas, tentunya masa-masa itu juga merupakan masa-masa yang cukup sulit dari masalah ekonomi, sehingga banyak hal ya, ada kekurangan itu dan sebagainya. Ada hal yang pada saat kecil saya ingin sesuatu barang, namun karena memang tidak ada biaya ya, tentu kita harus mengorbankan keinginan ya, mengorbankan apa yang kita ingin dapatkan. Kemudian kalau menjadi putra mubalik tentunya kan karena berpindah-pindah, sehingga ketika kita bersekolah ya, kadang baru
kelas 3 sudah harus pindah lagi, kemudian kelas 5 pindah lagi. Jadi untuk penyesuaian di sekolah yang baru juga cukup sulit ya, sehingga ya cukup kesulitan di dalam beradaptasi di sekolah yang baru. Ini juga kayak yang pengalaman tadi dikatakan ada masalah ekonomi ya. Mungkin kalau kita bayangkan ya, kalau membayangkan mubalik sekarang mungkin jangan disamakan dengan kehidupan para mubalik yang awal-awal lah. Ya seperti bapak saya dikatakan mubalik yang senior di Indonesia. Nah, saya ingat waktu itu tugas di Sulawesi. Ada suatu daerah namanya Luwuk Banggai. Ini kita sambil promosi aja nama daerah nih. Luwuk Banggai. Jadi Luwuk itu nama kecamatan di Kabupaten Banggai gitu. Kalau kita di Pulau Sulawesi ada yang tangannya Pulau Sulawesi. Di situ Luwuk Banggai. Nah, itu pada tahun-tahun 90-an lah, 93, 94. Nah, itu pada saat itu Bapak itu sudah lama di Sulawesi itu 5 tahunan lah, 5 tahun kemudian mutasi ke Jawa, ke Madiun. Nah, kalau dulu kan sebelum mutasi itu ada 3 bulan dulu tuh, 3 bulan atau berapa bulan dulu penjajakan. Jadi mau baliknya dulu yang pergi, kemudian keluarganya tinggal di situ. Nah, itu ya agak sedikit kalau sekarang mudah mungkin ya, sekarang sudah zamannya ada ATM dan sebagainya. Waktu itu kan bank itu belum ada ATM-nya. Saya masih pakai Wesel Pos. Pakai Wesel Pos itu dulu. Nah, itu karena mungkin di pelosok, di ujung itu keterlambatan sampai 3 bulan baru nyampe Wesel. Wesel itu. Nah, itu terasa memang bagi kita yang di pelosok seperti itu. Tapi ya kita nikmatin aja, namanya kita berkhidmat dan kita sudah mendukung orang tua seperti apa ya kita ini ya. Ya memang untuk ini ya ya masalah kekurangan dan sebagainya sudah menjadi bukan makanan juga sih menurut saya. Ya udah biasa kita menghadapi hal tersebut. Ya uang jajan saya lah, teman-teman saya ingat ke sekolah itu ya, waktu SMA aja hitungan itu mereka masih bawa 5.000 berapa ribu. Ya, saya 1.000 rupiah, 5.000 itu dengan ongkos pulang pergi. Jadi 1.000 itu kadang-kadang saya kumpulin dulu beberapa hari, baru saya beliin agak enak gitu makanan. Nah, itu ngalamin gitu saat-saat seperti itu. Kalau saya lain bro. Malah kalau sekolah itu dulu sampai SMP itu bawa bekal dari rumah gitu. Yang kalau pas mau ada les sore itu, kalau ingat kalau SMP guru nerangin, saya mau makan di bawah aja makan gitu. Karena lapar orang lain jajan, kita nggak jajan. Nah itu kayaknya beberapa hal yang tadi juga termasuk adaptasi di sekolah. Memang kita banyak teman yang di awal-awal ya pastilah bullying ada sih pasti. Awal-awal itu ngerasain, tapi ya alhamdulillah karena udah sering itu udah biasa juga akhirnya ke sana. Nah kita dari suka duka tadi itulah mungkin yang ngebentuk anak mubalik sendiri. Betul. Jadi jangan dianggap bahwa anak mubalik dalam keadaan susah, kemudian anak-anaknya tidak menjadi orang yang berhasil. Jangan seperti itu. Betul. Ya. Banyak putra-putra mubalik yang luar biasa, orang-orang biasa. Kita tahu Pak Amir Nasional juga merupakan seorang mubalik. Ya kan, Pak Atal Wahid, kemudian abang beliau, kakak beliau, Pak Luhut Koyum dalam usahanya pencapaian duniawinya juga bagus, luar biasa kan kita melihatnya. Jadi memang mungkin akan ada doa juga salah satunya, doa dari seorang pendakwah di jalan agama ini sehingga putra-putranya dapat perlindungan khusus sih kalau saya gitu. Ya. Dulu pernah dengar itu cerita dari ibundanya Bapak Amir Nasional tuh kalau cerita dulu katanya telur sampai dibagi-bagi berapa orang kan anaknya lumayan banyak. Ya, apalagi itu masa yang jauh sebelum masa kita ya. Tapi alhamdulillah anaknya menjadi orang yang berhasil. Semuanya berhasil. Semuanya berhasil rata-rata baik dunia agama juga berhasil. Biasa kan gitu. Sekarang ini juga kita tahu di Mubalik sendiri ada sekitar alhamdulillah sudah hampir 20 orang ya. Hampir 20 orang ya. Dimulai sejak Pak Amir Nasional
belum ada tuh karena Ya. mungkin baru-baru tugas yang lain kan mubaliknya. Lost generasi hilang, bukan lost generasi hilang jadi mubalik lagi gitu. Mulai dari angkatan kita ya. Kayaknya kita ada yang pertama. Setelah Bapak bernasional kemudian kita muncul. Putra mubalik, alhamdulillah kesininya selalu ada gitu selalu ada. Yang ya meneruskan istilahnya apa ya, warisan dari orang tuanya lah gitu sebagai Dan orang uniknya bukan hanya mubalik lokal saja, tapi mubalik yang markazi pun punya anak yang luar biasa. Luar biasa. Tahu masjid di Wonosobo yang baru-baru ini dibangun, itu betul. berapa ratus juta kan? Nah itu disumbang oleh seorang anak mubalik, seorang putra mubalik yang dulu beliau pernah tugas di Indonesia. Nah, beliau keturunan Pakistan tapi pernah tugas di Indonesia. Ingat perjuangan orang tuanya, ingin membangun masjid di Indonesia. Nah ini juga salah satu bukti bagaimana. Betul. Ya mungkin itu tadi doa dari orang tuanya yang masuk ke sana. Oke. Kalau kita bahas semua ya mengenai profesi, kita kan intinya sebenarnya pada obrolan kita sekarang ini kan bahas mengenai like father like son tuh ya. Like father like son. Intinya membahas mengenai mubalik yang berasal dari keluarga mubalik. Kalau kita bahas semua mengenai yang berhasil di dunia, pasti banyak sekali gitu ya. Banget itu. Ya. Kalau tadi kita obrolin suka dan dukanya. Nah, mungkin sekarang kita akan coba ya, apa sih yang melandasi ya anak-anak mubalik yang sekarang jadi mubalik ini? Kenapa mereka mau memilih kehidupan ya, mau menjadi seorang mubalik? Itu banyak alasan sebenarnya. Benar. Kan pasti beragam sih alasan-alasannya. Ini mungkin ada salah satu rekan kita juga, Pak Wahib, putra dari Pak Maulana Muhammad Ahmad ya. Beliau Pak Muhammad Ahmad ini lulusan kalau dulu namanya KPPM ya, KPPM Mualim. Mualim itu angkatan pertama tahun 70-an kalau tidak salah. Ada beberapa mubalik gitu. Nah, beliau Pak Muhammad Ahmad juga lulusan pertama. Kalau seperti saya kan angkatan kedua, Pak Sihab mungkin di Bandung udah di Bandung ya, waktu itu Tasik. Oke, ini Pak Wahib ini salah satu anak dari berapa 11 atau 12 orang ya putra beliau luar sekali. 10 orang bro. 10 orang ya. Ini sekarang jadi mubalik salah satunya Pak Wahib yang tugas di Jawa Timur ya. Nah, bisa kita dengerin ya. Mengapa saya memilih menjadi seorang mubalik? Pertama, ini saya yakin sekali adalah doa dari ayahanda saya yang dalam salah surat beliau pasti berdoa betul-betul agar anak-anaknya bisa menghikmati jemaat, dan kebetulan saya pun anak wakafino pasti didoakan betul oleh ibunda saya ya dan ayahanda saya. Karena pada dasarnya entah kenapa dari kecil saya kalau ditanya ya cita-citanya apa atau suruh ditulis cita-citanya apa, entah ada dorongan dalam diri saya ingin jadi mubalik. Luar biasa itu doa dari orang tua juga. Betul. Mungkin keyakinan akan doa itu sendiri bisa jadi salah satu itu mungkin hal yang paling penting gitu. Iya, benar-benar. Hasil dari pengkhidmatan dalam agama itulah yang kemudian membawa keluarga ke jalan agama. Kita ada namanya program Wakafino. Tadi ada yang disebutkan. Saya sebutkan juga program Wakafino ini sendiri program yang luar biasa. Di mana orang tua mereka dari anaknya masih di kandungan, ya kan, sudah diniatkan bahwasanya anak saya ini untuk berkhidmat di agama. Coba dia sejak dilahirkan begitu susahnya seorang ibu ngandung, dia sudah ingin anak saya udah saya serahkan buat Allah Taala itu, buat pengkhidmatan. Ini kan sebuah niat yang mulia gitu. Nah itu mungkin yang melandasi sebagai doa lah, sebagai pondasi awalnya itu. Jadi dari sejak dalam kandungan sudah didoakan supaya jadi pengkhidmat agama, kemudian akhirnya muncullah gitu. Memang tidak semuanya dari satu keluarga itu semuanya menjadi mubalik ya. Ya dari tadi bawah itu dari 10 orang anak, kemudian yang laki-lakinya kalau nggak salah berapa ya, saya lupa lagi juga. Tapi dari salah satunya kemudian bisa menjadi mubalik. Ya seperti di keluarga saya juga, kakak saya walaupun bapak itu ingin supaya menjadi mubalik ya kakak itu, tapi karena mungkin passionnya lain bukan di sana ya, jadi akhirnya mah ya
jadi saya yang jadi mubalik gitu ya, sebagai doa dari orang tua gitu. Terbalik dengan saya, kalau saya bukan anak wakafinau, diwakafkan justru adik-adik saya ya. Betul. Tapi nggak tahu kenapa, saya awal-awal nggak ada tuh, dari mulai SD itu nggak pernah mau jadi mubalik. Pengennya jadi pilot, Dulu jadi apa? insinyur, pilot macam-macam tuh, insinyur, Standar banget. standar banget. Standar banget kalau tanya mau jadi apa profesinya? Pilot. Oh, standar banget. Tapi pas SMA terakhir tuh pengen jadi, saya teknik lah, yang ngejar tuh teknik fisika waktu itu. Udah nyambung kan? Udah niat banget saya mau ITB masuk Unpad lah. Tapi nggak tahu kenapa suatu ketika ada dorongan, saya habis itikaf, habis bulan Ramadan, itu muncul sendiri dorongan, saya pengen jadi mubalik deh, gitu. Ternyata sebenarnya orang tua saya nggak pernah nyuruh saya jadi mubalik, cuma mereka doain, ada doain saya ini supaya bisa nerusin bapak gitu kan. Ya, itu dia tadi seperti yang tadi katakan oleh Pak Wahid juga, dorongan itu yang alhamdulillah sampai sekarang menguatkan diri saya sendiri untuk di mubalik ini. Nah, ada satu lagi nih, Ya, teman kita pernah kuliah ya? Iya, itu pernah kuliah. Jadi gini, tidak semuanya dari kecil punya keinginan jadi ya seperti kayak saya tadi kan. Punya pingin jadi ini segala macam, tapi kemudian lari menjadi mubalik. Gitu. Nah, ini juga ada yang beberapa mubalik itu yang putra mubalik yang kemudian berasal dari itu, udah kuliah dulu segala macam, kemudian dia akhirnya tergerak hatinya untuk menjadi mubalik. Mungkin kita bisa dengarkan saja. Ada Pak Ihsan Tahir. Pak Ihsan Tahir, beliau putra Sutisna. dari Sutisna. Ini bapak beliau itu seangkatan dengan Pak Yahya. dengan bapak saya. Bisa kita dengerin? Awalnya saya tidak mempunyai keinginan menjadi mubalik. Walaupun pada saat itu saya tahun 2002 lulus SMA sempat daftar ke Jamiah bersama dengan abang saya. Ketika itu, itu angkatannya Pak Maulana Ridwan Buton. Yang diterima pada saat itu abang saya karena satu angkatan ada ketentuan tidak boleh adik-beradik. Walaupun mungkin saya pada saat itu diterima juga, ya memang karena tidak mempunyai niatan, hanya disuruh oleh ayah gitu ya, masuk ke Jamiah, daftar Jamiah itu, mungkin saya tidak akan bertahan. Nah, kemudian setelah itu saya melanjutkan studi saya itu di kuliah di Politeknik Universitas Andalas Padang, jurusan akuntansi. Nah, pada saat itu tahun 2003 ketika saya masih kuliah di kampus tersebut, maka ayah saya dimutasi ke Jakarta, cabang Lenteng Agung, dan pada saat itu yang menggantikan beliau adalah Bapak Maulana Saleh Ahmadi. Selama saya 2 tahun bergaul dengan beliau, dan beliau pun memberikan banyak motivasi dan dukungan rohani kepada saya ketika itu, walaupun saya belum ada niat untuk menjadi mubalik. Dan pada saat itu saya selalu berdoa dalam sholat tahajud agar saya diberikan karunia menjadi hamba yang selalu menghikmati Jumat ini. Nah, jadi pada saat itu timbullah keinginan ketika saya berdoa seperti itu ingin jadi mubalik, dan ketika keinginan itu saya sampaikan kepada Bapak Maulana Saleh Ahmadi, beliau memotivasi dan mendoakan. Ya. Itu luar biasa juga kan. Kisah luar biasa. Sebenarnya hampir sama loh. Rata-rata kena doa sih loh. Karena doa, betul. Perjalanan saya jadi mubalik pun itu sebenarnya tidak mulus ya. Kemudian dari kecil punya tujuan ingin jadi mubalik, kemudian jadi mubalik juga. Sempat masuk kuliah kan? Iya, saya sempat masuk kuliah. Jadi sebelum, jadi memang dari kecil itu sudah bapak itu sudah mendidik anak-anaknya ya, laki-laki itu 2 orang, kakak dengan saya itu untuk jadi mubalik. Dari kecil latih membaca Quran dan sebagainya. Nah, ketika lulus SMA, ya, kemudian waktu itu saya juga jadi yang katakanlah lulusan terbaik di sekolah. Kemudian di sekolah dari sekolah itu kemudian ingin dikuliahkan gitu, dibiayai untuk kuliah. Dan kemudian pada saat itu tahun 2003 itu tidak ada penerimaan ya, mubalik ya, Jamiah. Nah, akhirnya banting setir dulu tuh, banting setir dulu masuk kuliah gitu ya, masuk kuliah. Dan di mana itu? Di Bandung juga, di Unpad ya. Ambil teknik fisika, dari fisika murni. Kalau tadi pengen dari fisika, jangan-jangan mau ngikutin saya gitu, ya. Belum kenal. Nah,
Jadi udah masuk dulu setahun, tapi kemudian tadi keinginannya awal tadi pengen jadi mubalik, kemudian dorongan dari orang tua juga yang mengingatkan, oh kamu itu dulu punya keinginan ingin jadi mubalik loh, ingin jadi mubalik itu tugas yang mulia. Kenapa kamu sekarang berubah? Memang awalnya karena sudah namanya anak muda ya, sudah kuliah setahun ya, sudah setahun kuliah kan? Dan bukan apa termasuknya kuliah di tempat yang bagus juga gitu ya. Nah, ada perdebatan dengan orang tua, biasa lah namanya anak muda ya. Ketika diingatkan, wah anak muda nih saya sudah begini gitu. Tapi lama-lama ingat lagi tujuan utama. Akhirnya saya memutuskan untuk keluar dari kuliah kan, daftar masuk ke Jamiah, ketemu di situ. Angkatan kita. Harusnya duluan ya, jadi kakak tingkat. Gitu. Ya memang dari sini kita bisa lihat lah bagaimana menjadi seorang mubalik itu sebuah karunia. Satu ya. Nggak semua juga putra mubalik otomatis jadi mubalik. Ya kan? Banyak contoh kita lihat gitu. Tapi juga dengan karunia Allah Ta'ala yang tadinya mungkin bukan siapa-siapa bisa jadi seorang mubalik penghikmat, ya kan? Dan memang tadi selain doa butuh niatan yang kuat juga dalam diri kita akhirnya. Jadi bukan hanya dari kita sendiri, pribadi sendiri, butuh dukungan dari lingkungan juga sebenarnya, dari keluarga atau dari orang yang mengarahkan kita ya, seperti tadi dari teman kita ya. Walaupun tidak punya keinginan kuliah, tapi kemudian ada yang mengarahkan juga dari yang lain, lingkungan yang lain yang kemudian kembali ke khitahnya gitu. Nah, takdirnya di situ. Gitu. Ya mungkin ya ini udah lebih 30 menit kali kita ngobrol ya soal ini ya. Kalau kita ngobrol kayaknya udah bakal lama kalau kita bakal panjang banget. Gitu. Cuma di sini kita mau ngasih gambaran lah orang-orang melihat bahwasanya mubalik dan keluarganya punya sisi yang menarik. Yang jadi kalau ada rekan-rekan juga yang di luar sana sudah punya niat gitu ya untuk menjadi seorang penghikmat agama, ya udah lanjutkan gitu. Luruskan niatnya. Gitu. Insya Allah itu akan bantu. Dan juga buat orang-orang juga yang punya punya keinginan untuk berdakwah dimanapun berada. Kalau kita sudah niat, apalagi sudah ada program yang luar biasa ya kan seperti ini. Islam ya, tujuan Islam datang kan untuk tersebar ke pelosok-pelosok ya. Insya Allah itu dengan bisa terlaksana dengan sebenarnya banyak caranya, tidak kemudian pendakwah itu harus orang mubalik, tidak. Ya, kita menyebarkan satu kebaikan aja itu sudah dakwah namanya. Gitu. Nah, ini salah satu saja yang kita bahas berbagai sisi-sisi yang menarik yang bisa kita mudah-mudahan bisa diambil contoh buat sobat-sobat di rumah semuanya ya. Mungkin kedepannya juga kita akan bahas yang lainnya lagi. Insya Allah, bro. Ya sebagai motivasi lah bahwa kita ini sebagai manusia, apalagi orang Muslim itu juga harus menjadi seseorang yang bermanfaat atau sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Oke, sobat keren di rumah, demikian podcast Islamku Keren pada episode kali ini. Mudah-mudahan kita bisa segera bertemu lagi dengan tema-tema yang lebih menarik lebih fresh mungkin. Ya, dan mungkin ada tamu-tamu yang lebih bisa inspirasi buat sobat-sobat keren di rumah semua. Oke, demikian podcast kita. Islamku damai, Islamku indah, Islamku keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya jamaah.